Bayangkan sepertiga malam yang hening, udara dingin, lampu kamar temaram, dan hanya suara detak jantung yang terasa. Di saat semua manusia tertidur pulas, ada satu sosok yang terbangun, menatap ke arah sajadah, langsung berbisik lirih, "Ya Allah, aku datang." Dan bisa jadi, sosok itu adalah kamu. Assalamualaikum sahabat ilmu langit. Terima kasih sudah hadir di video ini. Karena percayalah, kamu tidak sedang menonton ini secara kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di bawah langit. Setiap hal yang terjadi selalu mengandung pesan. Dan bisa jadi, video ini adalah jawaban yang selama ini kamu cari dalam doa. Ketik angka 77 di kolom komentar, sebagai tanda kamu siap menyalurkan energi positif malam ini. Angka itu bukan sekadar simbol, tapi pengingat bahwa cahaya dan getaran doa selalu saling bertaut di antara hati-hati yang ikhlas. Sahabatku, berapa kali kamu bangun di tengah malam, lalu merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan? Ada rasa damai, tapi juga haru. Ada air mata yang jatuh, tapi bukan karena sedih. Ada getaran lembut yang menenangkan, seolah ada suara yang menuntunmu untuk kembali bersujud. Itulah detik-detik ketika langit membuka pintunya. Saat Allah menurunkan rahmat dan malaikat turun membawa catatan baru untuk hamba-hamba pilihan. Waktu yang tidak dimiliki banyak orang, tapi kamu diundang untuk hadir di dalamnya. Dan yang lebih menakjubkan, tahajudmu bisa jadi sudah diterima tanpa kamu sadari. Karena tanda-tanda itu ada. Yang tidak selalu berupa keajaiban besar, tapi hadir dalam bentuk halus yang kadang kita abaikan. Hari ini, kita akan menyelami 6 tanda yang menjadi bukti bahwa tahajudmu sedang diangkat ke langit dan namamu disebut di hadapan para malaikat. Namun sebelum masuk ke tanda pertama, mari renungkan sejenak. Berapa banyak orang yang bisa bangun malam hanya untuk Allah? Tidak banyak. Karena itu, jika kamu diberi kekuatan untuk terbangun dan menunduk di hadapannya, berarti kamu sedang berada di antara hamba-hamba yang dipilih. Mungkin kamu tidak merasa istimewa, tapi dari pandangan langit, kamu sedang diperhatikan. Tanda pertama, hati yang tiba-tiba tenang tanpa alasan. Kamu mungkin sedang menghadapi banyak hal. Tekanan hidup, masalah pekerjaan, kesulitan ekonomi, atau luka batin yang belum sembuh. Namun anehnya, setelah tahajud hatimu terasa ringan. Tidak ada alasan logis, tapi kamu bisa tersenyum. Inilah tanda pertama, tanda bahwa doa malammu tidak sia-sia. Ketika Allah menerima doa seorang hamba, maka balasan pertama bukanlah rezeki, bukan juga kemewahan. Balasan pertama adalah ketenangan hati, karena ketenangan itu adalah bentuk cinta yang paling tinggi. Tidak semua orang paham bahwa ketenangan hati adalah bentuk jawaban. Orang lain melihatmu masih berjuang, tapi kamu tahu bahwa jiwamu sudah damai. Itulah bukti bahwa Allah sedang menenun ketenangan di dalam batinmu. Sahabat ilmu langit, hati yang tenang adalah tanda bahwa hubunganmu dengan Allah sedang terhubung kuat, karena tidak mungkin hati yang dipenuhi dosa bisa merasa damai tanpa izinnya. Maka jika kamu sering merasa tenang setelah tahajud, jangan remehkan hal itu. Ketenangan adalah tanda doa yang sedang diterima perlahan, dan setiap air mata yang jatuh di sepertiga malam sedang menjadi saksi bahwa kamu benar-benar dicintai. Tanda kedua, hal-hal kecil dalam hidupmu tiba-tiba menjadi mudah. Mungkin kamu pernah merasakan, tanpa alasan yang jelas, urusanmu terasa lancar. Hal-hal yang biasanya sulit tiba-tiba berjalan mulus. Rencana yang dulu tertunda tiba-tiba selesai tanpa hambatan. Itu bukan kebetulan. Tidak ada kebetulan bagi mereka yang dekat dengan Allah. Ketika tahajudmu diterima, Allah mulai membuka pintu satu persatu. Dia melancarkan jalan hidupmu tanpa kamu tahu bagaimana caranya. Dan semua itu dimulai dari sepertiga malam yang kamu isi dengan doa dan sujud. Hal kecil yang dimudahkan adalah tanda besar dari langit. Karena ketika langit merestui langkahmu, dunia ikut tunduk. Alam semesta akan bergerak menyesuaikan takdirmu. Itulah cara Allah mengatur kehidupan orang yang hatinya dekat dengannya. Dan kamu tahu apa yang lebih indah dari itu? Kamu tidak perlu memaksakan apapun. Kamu hanya perlu terus istiqomah, terus datang di waktu-waktu sunyi. Karena setiap malam yang kamu isi dengan air mata dan doa, sedang menulis jalan kemudahanmu di masa depan. Tanda ketiga, dunia terasa tidak terlalu menggoda lagi. Tanda ini halus, tapi sangat dalam. Saat tahajudmu diterima, ada perubahan besar yang tidak terlihat mata.
Hati yang dulu mengejar dunia, perlahan menjadi tenang. Hal-hal duniawi yang dulu kamu kejar mati-matian, kini terasa biasa. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu sudah menemukan sesuatu yang jauh lebih bernilai. Rasa cukup. Rasa cukup itu bukan tanda lemah, melainkan bukti bahwa hatimu telah disentuh oleh cahaya Allah. Saat kamu mulai bisa berkata, "Aku tidak butuh banyak, cukup Allah bersamaku," itulah saat tahajudmu benar-benar diterima. Orang yang sudah menemukan makna ini tidak lagi gelisah meski hartanya belum banyak, tidak iri meski rezeki orang lain lebih besar, karena hatinya sudah penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dibeli siapapun. Rasa tenang. Sahabat ilmu langit. 3 tanda ini adalah sinyal lembut bahwa sujud malammu tidak pernah sia-sia. Jika kamu merasakan salah satu di antaranya, berarti Allah sedang memperhatikanmu. Dia sedang memelukmu dengan cara yang mungkin tidak kamu pahami, tapi hatimu bisa merasakannya. Dan tahajudmu tidak berhenti di situ, karena masih ada 3 tanda berikutnya. Tanda yang lebih dalam, lebih menggugah, dan seringkali hadir dalam bentuk ujian. Namun di balik ujian itu, tersembunyi kasih yang sangat besar. Karena terkadang, Allah tidak memberi kita apa yang kita minta, tapi memberi apa yang kita butuhkan untuk naik derajat di sisinya. Jadi, sebelum kita melangkah ke bagian kedua, renungkan ini dalam hati. Jika malam ini kamu masih bisa bangun, sujud, dan berdoa, maka kamu sudah memenangkan sesuatu yang besar, perhatian dari langit. Teruslah jadi pejuang sepertiga malam, karena mungkin saja namamu sudah disebut di hadapan para malaikat. Dan di bagian selanjutnya, kita akan membahas 3 tanda yang sering disalahartikan banyak orang. Padahal itu adalah tanda nyata bahwa Allah sedang menerima tahajudmu. Tanda bahwa langit sedang menjawab doamu dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Karena doa di sepertiga malam tidak hanya menembus langit, tapi juga menembus takdir. Lanjutkan perjalanan ini bersama ilmu langit, karena bagian kedua akan membuka rahasia yang lebih dalam dari sekadar doa dan air mata. Sahabat ilmu langit, jika kamu sampai di bagian ini, itu artinya hatimu dipanggil untuk lebih dalam memahami rahasia di balik tahajudmu. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk memahami tanda-tanda dari langit. Ada yang berdoa setiap malam tapi tak peka dengan jawaban Allah. Ada pula yang tak sadar bahwa air mata yang ia jatuhkan semalam adalah bentuk kasih yang sedang dikirim dari atas sana. Ingatlah satu hal, tidak ada sujud yang sia-sia, tidak ada doa yang lenyap di udara. Setiap bisikan lirih dalam gelap malam, setiap tetes air mata di atas sajadah, semuanya dicatat. Bahkan sebelum kamu selesai mengucap amin, malaikat sudah membawa permohonanmu menuju langit. Dan ketika tahajudmu diterima, tanda-tandanya sering muncul dalam bentuk yang tak kamu sangka. Mari kita lanjutkan pembahasan sebelumnya. Setelah 3 tanda pertama, hati yang tenang, urusan yang dimudahkan, dan berkurangnya ketertarikan terhadap dunia, kini kita masuk pada 3 tanda berikutnya. 3 tanda yang lebih halus, lebih dalam, tapi sangat nyata bagi mereka yang hatinya terhubung dengan langit. Tanda keempat, kamu diuji, tapi tidak goyah. Inilah tanda yang paling banyak disalahpahami. Banyak orang berpikir, jika tahajudnya diterima, maka hidupnya akan tenang tanpa ujian. Padahal justru sebaliknya. Ketika Allah menerima doamu, Dia ingin menguatkanmu. Dan caranya menguatkan adalah melalui ujian. Ketika kamu mulai istiqomah dalam tahajud, mungkin tiba-tiba ada hal-hal yang menguji kesabaranmu. Mungkin rezeki sedikit seret, orang terdekat mengecewakanmu, atau rencana hidupmu tak berjalan seperti yang kamu mau. Tapi anehnya, kamu tetap tenang. Kamu tidak lagi panik seperti dulu. Itulah tanda bahwa hatimu sudah kuat. Allah sedang melatihmu agar naik derajat. Sahabat ilmu langit, ketahuilah, tidak ada ujian yang diberikan kepada hamba yang tidak disayang. Ujian itu bukan bukti Allah menjauh, tapi justru tanda bahwa Dia sedang mendekat. Karena dalam setiap ujian, ada 2 hal yang sedang terjadi. Pertama, Allah sedang menghapus dosa-dosamu. Kedua, Dia sedang memurnikan niatmu agar ibadahmu hanya untuknya. Kalau kamu sedang diuji setelah istiqomah tahajud, jangan khawatir. Itu bukan tanda doa tak diterima, tapi bukti bahwa doa itu sedang bekerja. Ujianmu adalah proses penyiapan. Dan orang-orang yang sudah merasakan manisnya ujian akan memahami bahwa setiap air mata adalah jalan menuju kedekatan. Di malam tahajudmu, kamu mungkin pernah berkata, "Ya Allah, kuatkan aku."
Lalu beberapa hari setelahnya, datanglah ujian yang membuatmu menangis. Tapi bukankah itu jawaban yang kamu minta? Allah tidak langsung menghapus masalahmu, tapi memberi kekuatan agar kamu tidak tumbang. Itulah cinta yang tidak semua orang pahami. Tanda kelima, ada bisikan halus dalam hati yang menuntun langkahmu. Pernahkah kamu merasa seperti dituntun? Kamu ingin melakukan sesuatu, tapi hati kecilmu berkata, jangan. Atau kamu hampir melakukan kesalahan, tapi tiba-tiba ada rasa yang menahanmu. Atau kamu ragu pada satu keputusan, lalu ada ilham kuat untuk memilih jalan yang tepat. Itulah tanda kelima, hati yang terjaga karena cahaya tahajud. Ketika seseorang istiqomah dalam tahajud, maka hubungan antara hati dan langit menjadi sangat dekat. Allah memberi ilham langsung ke dalam sanubari orang-orang yang dekat dengannya. Hatinya menjadi lembut, matanya tajam dalam memandang kebenaran, dan batinnya mudah menangkap tanda-tanda dari Allah. Inilah yang disebut basirah, cahaya yang membuatmu peka terhadap kebenaran. Orang yang memiliki cahaya ini akan mudah merasakan arah hidupnya. Ia tidak lagi buta terhadap makna. Ia bisa membedakan mana yang membawa keberkahan dan mana yang hanya jebakan dunia. Dan menariknya, semua itu bukan hasil logika, melainkan karunia. Karena tahajud membuat batinmu terbuka. Saat kamu sujud di tengah malam dan berbisik, "Ya Allah, bimbing aku," maka bimbingan itu benar-benar datang. Sahabat ilmu langit, banyak orang menunggu keajaiban dalam bentuk besar, padahal ilham yang kecil pun adalah tanda bahwa langit sedang berbicara padamu. Jangan remehkan perasaan lembut yang muncul setelah berdoa, karena bisa jadi itulah suara yang sedang menuntunmu pada takdir terbaikmu. Tanda keenam, kamu merasa didekati oleh kejadian yang tidak bisa dijelaskan logika. Ada satu tanda yang hanya dirasakan oleh hati yang benar-benar dekat, yaitu munculnya kejadian-kejadian aneh tapi penuh makna, bukan mistik, bukan kebetulan, tapi keajaiban halus yang hanya bisa dirasakan dengan iman. Kamu mungkin sedang tertekan, lalu tiba-tiba ada seseorang yang menolong tanpa diminta. Kamu sedang bingung mencari jalan keluar, lalu Allah kirimkan seseorang yang membawa jawaban. Kamu sedang kehilangan arah, lalu tiba-tiba ayat yang kamu baca terasa menegur dan menenangkan. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah jawaban dari doa-doa malammu. Saat tahajudmu diterima, alam semesta akan bergerak menata ulang jalan hidupmu. Allah mengatur waktu, pertemuan, bahkan detik-detik kecil dalam hidupmu, agar semuanya menjadi bagian dari jawaban doa yang dulu kamu panjatkan di sepertiga malam. Dan yang luar biasa, semua itu terjadi tanpa kamu sadari. Hingga suatu hari, kamu melihat ke belakang dan berkata, ternyata doa malamku dulu benar-benar dijawab. Sahabat ilmu langit, kalau kamu pernah merasakan hal-hal seperti itu, jangan anggap remeh. Itu tanda Allah sedang menunjukkan kasih-Nya lewat cara yang tidak terduga. Tahajud bukan hanya membuka langit, tapi juga mengubah arah hidup. Tidak heran jika orang yang istiqomah dalam tahajud hidupnya terasa lebih ringan, hatinya lebih damai, dan langkahnya lebih terarah, karena ia tidak lagi berjalan sendiri. Dari 6 tanda ini, sebenarnya Allah sedang mengajarimu sesuatu, bahwa setiap sujud, setiap doa, dan setiap air mata malam tidak pernah menguap tanpa arti. Semua terekam di sisi langit, menunggu waktu terbaik untuk kembali padamu dalam bentuk yang paling indah. Ada yang dikembalikan dalam bentuk rezeki, ada yang dikembalikan dalam bentuk ketenangan. Ada yang dikembalikan dalam bentuk kekuatan menghadapi ujian, dan ada pula yang dikembalikan dalam bentuk hidayah yang menyala di hati. Semuanya adalah tanda bahwa tahajudmu sedang diterima. Sahabatku, jangan pernah menilai tahajudmu dari hasil yang terlihat. Nilailah dari perubahan yang kamu rasakan di dalam hati. Karena ketika Allah sudah menyentuh jiwamu, maka dunia tidak lagi sama. Kamu akan merasa lebih dekat, lebih ringan, dan lebih damai menjalani hidup. Kamu tidak lagi memohon dengan cemas, tapi dengan yakin. Kamu tidak lagi menangis karena takut kehilangan, tapi karena merasa dicintai. Kamu tidak lagi mencari bukti, karena kamu tahu bahwa kasih Allah itu nyata meski tak selalu terlihat. Itulah ciri orang yang tahajudnya diterima. Ia menjadi lembut, sabar, rendah hati, dan tidak sombong dengan ibadahnya. Karena yang ia kejar bukan surga, tapi pertemuan dengan Sang Pencipta. Sahabat ilmu langit, tahajud bukan sekadar bangun malam.
Ya, adalah panggilan cinta dari langit. Saat kamu bangun di waktu itu, sebenarnya kamu sedang dipanggil. Allah sedang berkata, "Hambaku, aku ingin bicara denganmu." Dan setiap kali kamu datang, meski dalam keadaan lemah, mengantuk, atau lelah, malaikat mencatat namamu dengan tinta cahaya. Mereka membawa namamu ke hadapan Allah, lalu berkata, "Ya Rob, ini hambamu yang tidak pernah absen meski dunia sibuk membutakan manusia lain." Bayangkan, namamu disebut di hadapan para malaikat. Namamu disebut bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi karena air mata yang kamu jatuhkan di tengah malam. Bukankah itu kemuliaan yang luar biasa? Karena itu, jika kamu sudah sampai di titik ini, jangan berhenti. Teruslah jaga tahajudmu. Sekalipun hanya 2 rakaat, asalkan tulus, maka nilainya bisa mengguncang langit. Dan ingat, jika kamu sudah merasakan tanda-tanda yang tadi kita bahas, berarti kamu sudah termasuk dalam barisan hamba yang diterima. Barisan yang doanya tak lagi sekadar harapan, tapi sudah menjadi percakapan langsung antara hati dan langit. Sahabat ilmu langit, bagian kedua ini bukan akhir. Ini baru jembatan menuju pembahasan yang lebih dalam. Karena di bagian ketiga nanti, kita akan menyelami makna sejati dari diterimanya tahajud. Tentang bagaimana tahajud tidak hanya mengubah nasib duniawi, tapi juga menulis ulang takdir akhiratmu. Kita akan bicara tentang mengapa sebagian orang yang tampak biasa, sebenarnya sudah memiliki tempat tinggi di sisi Allah, hanya karena sujud-sujud malam yang tak pernah terlihat manusia. Dan bagaimana kamu bisa menjaga agar tahajudmu tetap terjaga dari kesombongan dan rasa lelah. Karena tahajud bukan sekadar ibadah, tapi perjalanan ruhani menuju cinta sejati. Sebelum kita lanjut ke bagian ketiga, mari rasakan dalam hati. Jika malam ini kamu masih diberi kekuatan untuk menunduk di hadapan Allah, ucapkan syukur dengan penuh kesadaran, karena banyak orang ingin mampu seperti itu, tapi tidak semua mendapat panggilan. Ketik 77 di kolom komentar sebagai tanda kamu siap meneruskan perjalanan spiritual ini. Angka itu jadi simbol semangat kita untuk terus mengirim energi positif, menguatkan satu sama lain dalam jalan menuju cinta Allah. Di bagian selanjutnya, kita akan melihat bagaimana tahajud bisa menembus batas takdir, mengubah hidup, dan mengangkat derajat seorang hamba di mata langit. Tetap bersama ilmu langit, karena perjalanan ini belum selesai. Yang paling menyentuh justru akan hadir di bagian ketiga. Sahabat ilmu langit, jika kamu sampai ke bagian ini, aku yakin hatimu bukan lagi sekadar ingin tahu, tapi ingin merasakan. Karena tahajud bukan sekadar ritual, tapi perjalanan menuju kedalaman diri. Ia bukan tentang seberapa banyak rakaat, tapi seberapa tulus kamu hadir di hadapan Allah di saat dunia sedang tidur. Tahajud adalah panggilan yang tidak bisa dipaksakan. Ia datang ketika jiwamu sudah mulai siap berhubungan dengan langit. Dan di momen itu, kamu akan sadar bahwa semua yang kamu kejar di dunia ternyata hanya bayangan. Yang nyata adalah hubunganmu dengan Sang Pencipta. Di 2 bagian sebelumnya, kita sudah membahas 6 tanda bahwa tahajudmu sedang diterima dan namamu disebut di langit. Namun ada satu hal yang lebih dalam dari sekadar tanda-tanda itu, yaitu makna besar di balik diterimanya tahajud. Karena ketika Allah menerima sujudmu, bukan hanya doa-doamu yang dikabulkan, tapi takdirmu bisa diubah. Ketika takdir bergeser karena sujud malam tahajud, bukan sekadar ibadah sunnah, ia adalah ibadah yang membuka rahasia. Saat seseorang menangis di hadapan Allah di waktu yang sunyi, maka ia sedang membuka pintu takdir baru. Karena di waktu itu, Allah turun ke langit dunia dan berkata, "Adakah hambaku yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan? Adakah yang meminta ampun, maka akan aku ampuni?" Hadis itu bukan sekadar kalimat indah, tapi pernyataan langsung dari Sang Pemilik kehidupan. Artinya, siapapun yang mendengar panggilan itu dan menjawabnya, sedang berdialog langsung dengan Allah. Dan saat Allah sudah membuka percakapan denganmu, maka takdir pun tunduk. Sebab, setiap garis nasib yang ditulisnya bisa berubah atas izinnya sendiri. Dan tahajud adalah salah satu momen di mana perubahan itu terjadi. Banyak orang berpikir takdir itu kaku, padahal tidak. Dalam catatan para ulama, ada takdir yang disebut mu'allaq, yaitu takdir yang bergantung pada usaha dan doa. Saat seseorang bangun malam, menangis, dan meminta dengan hati yang tulus, maka catatan hidupnya bisa berubah. Mungkin tadinya ia ditakdirkan hidup dalam kesempitan, lalu dengan tahajudnya Allah ubah menjadi kelapangan. Mungkin tadinya ia ditulis hidup penuh keresahan, lalu dengan tangis di malam hari, Allah ubah menjadi kedamaian.
Mungkin tadinya ia ditetapkan jauh dari rezeki, tapi karena sujudnya di waktu sunyi, Allah perintahkan malaikat untuk membuka pintu-pintu yang dulu tertutup. Tahajud bukan hanya mengubah nasib di dunia, tapi juga menulis ulang takdir di akhirat. Karena di malam itu, dosa-dosa dihapus dan derajat dinaikkan. Sahabat ilmu langit, jika kamu pernah berdoa di tengah malam lalu hidupmu perlahan berubah, percayalah, itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti bahwa doa malammu sudah sampai ke langit. Doa yang tak terjawab bukan berarti tak didengar. Ada satu hal penting yang sering membuat orang berhenti tahajud. Mereka merasa doanya tak kunjung dikabulkan. Mereka berkata, "Aku sudah tahajud, tapi kenapa masalahku belum selesai?" Padahal Allah tidak pernah menolak doa seorang hamba. Ia hanya menundanya untuk alasan yang penuh cinta. Terkadang, Allah tidak memberi apa yang kamu minta, tapi memberi apa yang kamu butuhkan. Terkadang, Dia tidak menjawab langsung, tapi menyiapkan waktu yang lebih tepat. Karena jika kamu diberi terlalu cepat, kamu belum siap menerimanya. Sahabatku, ketika tahajudmu diterima, doa-doamu tidak selalu langsung terwujud di dunia. Ada doa yang disimpan untuk melindungimu dari musibah yang belum kamu lihat. Ada doa yang dijadikan energi agar hatimu kuat menghadapi hari-hari sulit. Dan ada doa yang akan diberikan nanti di akhirat dalam bentuk pahala yang tak terukur. Bayangkan, di hari ketika semua manusia menyesal, ada seseorang yang menerima balasan atas tahajudnya. Malaikat berkata, "Inilah jawaban dari doa-doamu yang dulu tidak kamu temukan di dunia. Allah simpan untukmu, agar kau bahagia selamanya." Itulah bentuk cinta yang paling dalam. Karena Allah tidak pernah menolak, Dia hanya memilih waktu terbaik untuk memberi. Jadi, jika kamu masih istiqomah tahajud meski doa-doamu belum terjawab, ketahuilah, kamu sedang diuji dalam bentuk yang paling mulia. Diuji untuk tetap percaya. Dan orang yang tetap percaya, walau doanya belum dikabulkan, adalah orang yang benar-benar mencintai. Ketika air mata menjadi bahasa langit, sahabat ilmu langit, pernahkah kamu menangis di malam tahajud tanpa tahu sebabnya? Kamu sujud, kamu bicara, lalu air mata jatuh begitu saja. Tidak karena sedih, tapi karena haru. Tidak karena kecewa, tapi karena merasa dekat dengan Allah. Itulah saat di mana bahasa manusia berhenti, dan bahasa ruh mulai berbicara. Ketika seseorang menangis di tengah malam, itu bukan kelemahan. Itu tanda jiwanya sedang disentuh langsung oleh kasih Allah. Karena air mata di waktu itu tidak sama dengan air mata di waktu lain. Ia suci, ia menghapus dosa, dan ia menjadi saksi bahwa hatimu masih hidup. Rasulullah bersabda, tidak akan tersentuh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Itulah sebabnya, para kekasih Allah menjadikan tahajud sebagai ruang pertemuan antara jiwa dan langit. Karena di sana mereka bisa menangis tanpa malu, berbicara tanpa kata, dan merasa dicintai tanpa syarat. Dan saat kamu menangis di atas sajadah, malaikat mencatat tangisanmu sebagai bentuk pengakuan cinta. Mereka menuliskannya di catatan amal, lalu membawa catatan itu ke hadapan Allah. Bayangkan, air mata yang kamu anggap kecil, ternyata disaksikan seluruh penghuni langit. Mereka tahu, kamu tidak sedang menangis karena dunia, tapi karena rindu kepada penciptamu. Sahabat ilmu langit, jika kamu pernah menangis di waktu itu, jangan malu. Karena air mata itulah bukti paling nyata bahwa hatimu belum mati. Ketika Allah menyebut namamu di hadapan para malaikat, inilah puncak dari semua tanda-tanda yang kita bicarakan. Saat tahajudmu diterima, saat hatimu mulai damai, saat kamu diuji tapi tetap teguh, saat kamu menangis dan terus percaya, maka saat itu juga namamu disebut di hadapan para malaikat. Bayangkan sejenak, langit luas dengan berjuta malaikat yang bertasbih, lalu Allah berkata, "Lihatlah hambaku itu, ia bangun di malam hari, padahal aku tahu ia lelah. Ia memohon ampun, padahal aku tahu ia sering jatuh dalam dosa. Ia tetap datang kepadaku, padahal dunia terus menggoda, maka aku mencintainya." Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar dari itu. Tidak ada penghormatan yang lebih tinggi selain disebut oleh Allah sendiri di hadapan makhluk langit. Sahabat ilmu langit, tahajudmu mungkin tidak dilihat manusia, tapi ia disaksikan oleh seluruh malaikat. Sajadahmu mungkin kecil, tapi di sisi langit, itu adalah singgasana cinta. Setiap sujudmu,
setiap napas di antara doa, setiap bisikan lirihmu yang kadang bahkan kamu sendiri tidak sanggup ucapkan dengan jelas, semuanya terdengar di atas sana. Dan ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, dunia akan berubah di sekelilingnya. Bukan karena dunia tunduk kepadanya, tapi karena Allah menuntun setiap langkahnya. Rahasia terbesar dari diterimanya tahajud. Rahasia terbesar dari tahajud bukan pada berapa lama kamu sholat, bukan pada berapa doa kamu panjatkan, tapi pada perubahan hatimu setelahnya. Orang yang tahajudnya diterima tidak hanya pandai berdoa, tapi juga berubah menjadi lebih lembut. Menjadi lebih sabar kepada orang lain. Ia lebih semudah memanen. Ia lebih ringan bersyukur, dan di sanalah rahasianya. Karena tahajud sejati tidak berhenti di atas sajadah. Ia meluas menjadi akhlak. Tahajud yang diterima adalah tahajud yang mengubah perilaku. Ia membuatmu berhenti membalas keburukan dengan keburukan. Ia menuntunmu untuk menunduk ketika disakiti. Ia menjadikanmu lembut bahkan kepada orang yang pernah melukaimu. Itulah tanda paling tinggi dari tahajud yang diterima. Karena Allah tidak hanya mengangkat doamu, tapi juga mengangkat akhlakmu. Penutup, ketika langit menyaksikan sujudmu sahabat ilmu langit, Mbak Malasinin, jika kamu masih diberi kesempatan untuk bersujud, jangan sia-siakan. Karena setiap malam yang kamu isi dengan tahajud adalah malam di mana langit menulis ulang kisah hidupmu. Tidak ada yang kebetulan. Kamu tidak menonton video ini secara acak. Kamu tidak bangun malam itu tanpa alasan. Semua sudah diatur agar kamu tahu bahwa tahajudmu sedang diterima dan namamu sedang disebut di langit. Kamu tidak sendiri. Di sepertiga malam yang hening itu, ada jutaan hamba yang menangis bersama-sama. Tapi di antara mereka, Allah melihatmu secara khusus. Karena setiap doa yang keluar dari hatimu memiliki frekuensi yang unik. Nggak ada doa yang sama. Tidak ada sujud yang serupa. Maka teruslah jaga hubungan itu. Jangan berhenti walau lelah. Jangan menunggu hasil untuk tetap percaya. Karena tahajud bukan tentang permintaan, tapi tentang kedekatan. Setiap malam adalah kesempatan baru untuk diperhatikan oleh langit. Dan setiap sujud adalah langkah kecil yang membawa kamu lebih dekat kepada surga. Sahabat ilmu langit, jangan pernah berpikir bahwa tahajudmu sia-sia. Karena meski dunia belum berubah sesuai keinginanmu, langit sudah bergerak untukmu. Bangunlah di malam yang sunyi. Ucapkan dengan lembut, "Ya Allah, aku datang lagi." Biarkan malaikat mencatat kedatanganmu. Biarkan sujudmu menjadi cahaya di buku catatan amal. Karena bisa jadi, tanpa kamu tahu, malam ini adalah malam di mana Allah memutuskan untuk mengubah hidupmu selamanya. Ketik 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif dan menjaga cahaya tahajudmu. Karena dengan angka itu, kita saling mendoakan agar hati kita tetap hidup, agar sujud kita tetap diterima, dan agar nama kita selalu disebut di langit. Dan ingat, selama kamu masih mau bangun di sepertiga malam, berarti cinta Allah belum berhenti padamu. Tahajudlah, karena di sanalah rahasia terbesar kehidupan disimpan. Tahajudlah, karena di sanalah langit menunggu untuk menyebut namamu. Sahabat ilmu langit, sampai di titik ini, kamu sudah menapaki perjalanan yang tidak semua orang berani jalani. Perjalanan yang dimulai dari kesunyian sepertiga malam, dari air mata yang jatuh tanpa suara, dan dari hati yang terus berusaha bertahan dalam ketulusan. Terima kasih karena sudah bertahan bersama sampai akhir video ini. Kamu bukan penonton biasa. Kamu adalah jiwa yang sedang dipanggil untuk lebih dekat dengan Sang Pencipta. Kamu tidak datang ke video ini secara kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di bawah langit. Setiap langkah, setiap klik, setiap pandangan selalu mengandung pesan. Dan kali ini, mungkin pesan itu sedang disampaikan untukmu. Ketik angka 77 di kolom komentar sebagai wujud rasa syukur dan simbol energi positif dari hati yang sudah tersentuh oleh cahayanya. Karena angka itu bukan sekadar simbol, tapi bentuk keyakinan bahwa setiap niat baik akan memanggil kebaikan yang lain. Sahabatku, mari kita kembali mengingat. Tahajud bukan sekadar ibadah malam. Yaqom adalah pertemuan rahasia antara hamba dan Tuhannya. Saat semua orang sibuk dengan mimpi, kamu memilih untuk berbicara dengan Sang Pemilik Takdir. Saat dunia sunyi, kamu memohon kepada Dia yang tidak pernah tidur. Dan dalam keheningan itu, tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa arti. Karena setiap sujudmu di waktu tahajud sedang menulis kisah di langit yang
kelak akan kembali padamu dalam bentuk yang jauh, lebih indah dari apapun yang kamu bayangkan. Mungkin kamu tidak melihat hasilnya sekarang, mungkin. Yang kamu lihat masih kesedihan, masih ujian, masih penantian. Tapi ketahuilah, justru dalam diam itu Allah sedang bekerja. Dia sedang menata sesuatu yang tidak kamu mengerti sekarang, tapi kelak akan kamu syukuri. Ada satu rahasia besar yang sering dilupakan banyak orang. Ketika tahajudmu diterima, bukan berarti kamu langsung mendapatkan apa yang kamu minta. Tapi kamu mulai menjadi pribadi yang pantas untuk menerimanya. Allah tidak pernah salah waktu. Dia tahu kapan harus memberi, kapan harus menunda, dan kapan harus mengganti dengan yang jauh lebih baik. Dan kadang, yang kamu kira penundaan, sebenarnya adalah perlindungan. Kamu mungkin berdoa agar rezekimu dilancarkan, tapi ternyata malah ditunda. Lalu kamu kecewa, tapi tanpa kamu tahu, Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih luas, yang datang dari arah yang tak pernah kamu duga. Kamu mungkin berdoa agar seseorang kembali, tapi yang datang justru perpisahan. Kamu menangis, tapi tanpa kamu sadari, Allah sedang menyiapkan seseorang yang lebih layak mendampingimu dalam ketaatan. Karena doa tahajud bukan sekadar permintaan, tapi juga perbaikan. Setiap kali kamu bersujud, hatimu sedang ditempa, ego sedang dilebur, kesabaran sedang dibangun, dan perlahan kamu sedang menjadi pribadi yang siap menerima takdir terbaik darinya. Sahabat ilmu langit, tahajud bukan untuk orang yang sempurna. Tahajud justru untuk mereka yang sedang berjuang memperbaiki diri. Bagi mereka yang hatinya masih terluka, tapi tetap ingin dekat. Bagi mereka yang banyak dosa, tapi masih yakin bahwa kasih Allah lebih luas dari kesalahan mereka. Jangan pernah merasa tidak pantas. Karena seringkali, orang yang merasa paling kotor justru yang paling dirindukan oleh langit. Orang yang merasa paling jauh, justru yang paling dicari oleh rahmatnya. Setiap kali kamu bangun di tengah malam, walau hanya duduk di atas sajadah tanpa bisa berkata apa-apa, itu sudah cukup untuk membuat malaikat menuliskan namamu di antara hamba yang diingat oleh Allah. Bayangkan, namamu yang mungkin jarang disebut manusia, sedang disebut oleh makhluk langit di hadapan Sang Pencipta. Ya Allah, hambamu ini datang di waktu yang sunyi. Dia lelah tapi tetap bersujud. Dia takut tapi tetap berharap. Kabulkanlah doanya. Dan ketika doa itu sampai ke langit, tak ada satupun yang hilang. Karena Allah berjanji, tidak ada doa yang sia-sia. Semua akan dikabulkan pada waktu yang paling tepat di dunia atau di akhirat. Mari kita merenung sebentar. Betapa lembutnya cara Allah mencintai hambanya. Dia tidak selalu memberi cepat, tapi Dia selalu mendengar. Dia tidak selalu menjawab dengan kata ya, tapi Dia selalu membalas dengan cara terbaik. Kadang, Dia menjawab dengan ketenangan. Kadang, Dia menjawab dengan kekuatan untuk sabar. Kadang, Dia menjawab dengan orang-orang baru yang datang ke hidupmu. Dan kadang, Dia menjawab dengan menghapus sesuatu dari hidupmu agar kamu lebih ringan menujunya. Tahajud bukan sekadar ritual, ya tapi perjalanan menuju pemahaman. Perjalanan, sadari banyaknya permintaan menuju rasa syukur yang mendalam. Dari banyaknya keluhan menuju ketenangan batin. Dari keinginan dunia menuju kerinduan akan Allah. Sampai akhirnya kamu menyadari bahwa selama ini kamu bukan sedang mencari jawaban, tapi sedang dicari oleh Tuhanmu sendiri. Sahabatku, tidak mudah memang menjaga rutinitas tahajud. Kantuk datang, tubuh lelah, hati kadang malas. Tapi disitulah keindahannya. Karena tahajud bukan tentang siapa yang mampu, tapi siapa yang mau. Allah tidak melihat sempurnanya rakaatmu, tapi niatmu yang terus hidup di antara rasa kantuk. Allah tidak menghitung berapa lama kamu sujud, tapi seberapa tulus kamu memanggil namanya. Jadi, jika malam ini kamu bangun meski hanya untuk berwudu, lalu duduk di atas sajadah dengan mata berat, itu sudah cukup untuk membuat langit tersenyum. Karena kamu datang, kamu memilih untuk tidak tidur, demi berbicara dengan Dia yang tidak pernah meninggalkanmu. Dan ketika kamu selesai berdoa, jangan buru-buru menunggu hasilnya. Biarkan waktu berjalan, biarkan takdir bekerja. Karena di balik waktu yang kamu kira kosong, Allah sedang mengatur sesuatu yang indah, sesuatu yang mungkin kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan.
Tahajud adalah pintu rezeki, tapi bukan hanya rezeki materi. Rezeki bisa berupa ketenangan, bisa berupa keluarga yang damai, bisa berupa pikiran yang jernih, atau bisa berupa jalan hidup yang tiba-tiba terasa ringan. Karena rezeki terbesar bukan uang, tapi hati yang tenang dan jiwa yang tidak goyah saat diuji. Dan itulah yang kamu bangun setiap malam saat sujud di sepertiga malam. Kamu sedang menanam pohon di surga. Setiap kali kamu berdoa, satu cabang tumbuh. Setiap kali kamu menangis, satu bunga bermekaran. Dan setiap kali kamu bersyukur, satu cahaya memancar dari namamu di langit. Itulah mengapa Rasulullah tidak pernah meninggalkan tahajud meski beliau sudah dijamin masuk surga. Karena beliau tahu, tahajud bukan hanya tentang permintaan, tapi tentang kedekatan, tentang pertemuan antara cinta hamba dan kasih Tuhan. Sahabat ilmu langit, mungkin kamu sekarang sedang di titik terendah. Mungkin kamu merasa hidupmu tidak berubah, meski sudah berdoa. Mungkin kamu merasa Allah diam. Tapi percayalah, diamnya Allah bukan berarti Dia tidak peduli. Dia hanya sedang menyiapkan waktu yang paling indah untuk menjawabmu. Cintanya tidak pernah datang terlambat. Dan ketika ada doa di sepertiga, malam yang hilang di udara, semuanya tersimpan di sisinya, menunggu waktu terbaik untuk turun dalam bentuk yang paling kamu butuhkan. Maka jangan berhenti. Bangunlah lagi malam ini, walau sebentar. Ucapkan satu kalimat saja dengan tulus. Ya Allah, aku datang bukan karena kuat, tapi karena rindu. Kalimat sederhana itu sudah cukup untuk mengetuk pintu langit. Karena dalam setiap rindu yang tulus, ada doa yang tidak akan ditolak. Dan pada akhirnya, tahajud bukan tentang hasil. Tahajud adalah perjalanan cinta yang tidak pernah selesai. Setiap malam kamu datang, setiap malam kamu diperhatikan. Setiap kali kamu sujud, Allah lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Mungkin kamu tidak tahu kapan doa-doamu dikabulkan. Tapi percayalah, setiap tahajud yang kamu lakukan sedang membentuk dirimu menjadi hamba yang lebih kuat, lebih lembut, dan lebih siap untuk menerima cintanya dalam bentuk apapun. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan melihat bahwa semua tangisan, semua malam-malam sepi, semua perjuangan bangun dari tidur, ternyata tidak sia-sia. Karena dari situlah kamu mengenal makna cinta yang sebenarnya. Cinta yang tidak menuntut balasan, tapi selalu mengundang kedamaian. Cinta yang membuatmu yakin bahwa meski dunia berubah, Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Sahabat ilmu langit, jika malam ini kamu masih punya kesempatan untuk bangun dan bersujud, maka ketahuilah, itu adalah panggilan dari langit. Panggilan yang tidak datang pada semua orang, hanya pada hati yang dipilih. Karena Allah tidak memanggil yang sempurna, Dia memanggil yang mau datang. Maka datanglah, sejenak saja, bersujudlah, walau tubuhmu lelah, menangislah, dan walau kata-katamu terbata. Karena di setiap detik itu, nama kamu sedang disebut di langit. Dan saat namamu disebut di sana, maka bumi pun akan tunduk untuk memudahkan langkahmu di sini. Terima kasih sahabat ilmu langit, sudah menemani sampai akhir. Semoga setiap kata dalam video ini menjadi pengingat untuk hatimu bahwa tidak ada perjuangan menuju Allah yang sia-sia. Kamu sedang diperhatikan, kamu sedang dijaga, dan tahajudmu, sekecil apapun itu, sedang diterima di langit. Sampai jumpa di video ilmu langit berikutnya, di mana kita akan kembali menyelami keajaiban yang terjadi di antara doa dan takdir. Jangan lupa, terus sebar energi positif dengan mengetik 77, agar getaran kebaikanmu menular pada orang lain. Karena langit tidak akan pernah lupa pada mereka yang datang dengan hati. Dan mungkin, malam ini adalah malam di mana namamu kembali disebut di hadapan Allah.